Assalamualaikum Ibu. Bertemu lagi dengan saya Jenny Sujiandi ya Bu ya. Ibu, saya konfirmasi ulang, apa benar Ibu dengan Ibu Yati Suyati? Ya, Ibu usia 60 tahun ya Bu ya? 70. Oh 70 ya, maaf ya Bu ya, 70 tahun. Alamat di Kampung Baut RT 03 RW 04 Desa Kecamatan Warung Kiara. Ibu, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Ibu sudah menderita penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya Bu ya, berdasarkan data dari layanan kesehatan setempat. Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkajian keluarga kepada Ibu ya, terkait dengan penyakit diabetes mellitus yang terjadi pada keluarga, khususnya pada Ibu Yati Suryati ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya kurang lebih membutuhkan waktu 5-15 menit ke depan ya Bu ya, dengan lokasi atau tempatnya di rumah Ibu ya Bu ya. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenny Sujiandi ya Bu ya. Saya mahasiswa Stikesmi Ali Jenjang 12, dimana maksud dan tujuan saya adalah untuk melakukan pengkajian keperawatan keluarga pada penderita diabetes mellitus. Baik Ibu, alat-alat yang media atau alat-alat yang kami siapkan di sini adalah kami menggunakan kajian ya Bu ya, alat pengkajian. Dan di sini juga kami menyediakan leaflet ya Bu ya, leaflet tentang penyakit diabetes mellitus juga ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa baca-baca terkait tentang diet makanan atau aktivitas olahraga yang dianjurkan, serta kepatuhan minum obat ya Bu ya, untuk penderita diabetes mellitus ya. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait tentang kondisi penyakit Ibu. Ibu, nama Ibu Yati Suryati ya Bu ya. Usia 70 ya Bu ya. Ibu, jenis kelaminnya perempuan. Ibu menikah ya Bu ya. Ya, Sekolahnya Bu SD ya Bu ya. Ibu bekerja nggak Bu? Tidak bekerja ya Bu ya. Ibu, seingat Ibu, Ibu menderita penyakit gula sampai gula tinggi itu berapa tahun ke belakang Bu? 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya Bu. Di sini Ibu tinggal bersama keluarga Bu? Ya, anak. Sama anak Ibu ya? Baik, Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Sejauh ini Ibu tahu tentang penyakit gula Bu? Iya. Sejauh ini menurut gambaran Ibu apa tentang penyakit gula Bu? Lapar, Oh, sering lapar, terus apa lagi Bu? banyak keringat, Banyak keringat, terus sering apa lagi Bu? Sering kencing ya, saya terus apa lagi Bu? Haus.
sering haus ya. Jadi itu adalah salah satu tanda atau gejala ya Bu ya. Sejauh ini Ibu tahu tentang pengertian dari penyakit itu sendiri Bu? Tahu tidak Bu? Tidak. Oke, tidak tahu ya. Terus sejauh ini apa yang Ibu lakukan terhadap penyakit yang Ibu derita ini? Ketika Ibu mengetahui bahwa Ibu didiagnosa oleh dokter menderita penyakit, apa yang Ibu lakukan? Tangannya bukan. Bisa panterangan atau minum obat atau olahraga. Ya suka. Jadi Ibu selama Ibu divonis menderita penyakit gula, Ibu menjaga diet makanan. Iya. Terus Ibu suka olahraga Bu? Suka. Iya. Baik, Ibu di sini status pernikahan Ibu menikah ya Bu ya. Ibu punya anak Bu? Iya. Terus ada anak Ibu yang menderita penyakit yang sama Bu? Tidak ada ya. Terus komunikasi dengan keluarga baik Bu? Tidak ada permasalahan ya Bu ya. Terus peran dalam keluarga ada permasalahan Bu terkait dengan penyakit ini. Jadi maksudnya yang tadinya mungkin Ibu aktif di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, sehingga dengan adanya penyakit ini jadi Ibu terganggu gitu. Jadi takut atau ada rasa khawatir atau gimana? Ada nggak Bu? Enggak, biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa saja ya. Kemudian sejauh ini untuk pengelolaan diet makanannya seperti apa Bu? Nasi, Nasi, terus gula, gula jadi dikurangi ya Bu ya. kurangi. Terus aktivitas olahraga yang sering Ibu lakukan apa aja Bu? Olahraganya ya banyak jalan-jalan. Jalan-jalan supaya keluar keringat gitu ya Bu ya. Oke, kemudian untuk pemeriksaan pelayanan kesehatan Bu, untuk pemeriksaan gula, kontrol gulanya Ibu biasanya dilakukan di mana? Nah, Di puskesmas setempat ya Bu ya. ya. Terus Ibu sejauh ini mengetahui kadar gula Ibu tinggi atau lagi turun atau lagi normal, itu kira-kira berapa bulan sekali Bu? Kontrolnya apa seminggu sekali atau 1 bulan 2 sekali? minggu sekali. Oh, Ibu 2 minggu sekali rutin ya Bu ya ke puskesmas ya. Terus Ibu sadar bahwa penyakit gula ini akan menyertai seumur hidup Ibu ya Bu ya. Jadi kalau disebut sampai penyakit ini bisa sembuh mungkin jarang ya Bu ya, atau mungkin tidak ada. Jadi penyakit gula ini akan seumur hidup itu menyertai kondisi Ibu. Jadi apabila Ibu menjaga diet makanan, terus patuh minum obat, dan aktivitasnya rutin dilakukan, dan mudah-mudahan ya, sehingga komplikasi yang tidak diharapkan seperti katarak atau sampai amputasi atau sampai gangguan ginjal itu tidak terjadi ya Bu ya. Sejauh ini Ibu tahu bahwa komplikasi dari penyakit gula ini seperti yang saya sebutkan tadi, tahu Ibu? Tahu sedikit-sedikit. Sebelumnya Ibu pernah dioperasi Bu katarak akibat penyakit gula ini? Belum. Belum ya.
Eh, terus sejauh ini ibu puas tidak dengan kondisi saat ini ketika ibu menderita penyakit ini bu? Penyakit gula, apakah merasa ini suatu beban atau ibu ikhlas dengan penyakit yang ibu derita ini? Ikhlas, bebas, tidak dipikir. Kemudian apakah ibu puas dengan waktu yang dihabiskan gitu ya bu? Jadi ibu kan sering kontrol gula nih, harus 2 minggu sekali gitu ya, atau 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Apakah ibu merasa puas atau merasa terbebani? Tidak. Tidak merasa ya bu ya. Kemudian ibu kalau sejauh ini ibu sering dipantrang makanannya bu? Suka. Sering dipantrang atau kadang-kadang ibu suka nyuri-nyuri lah, nyoba makanan yang dipantrang gitu ya? Suka tapi sedikit. Kadang-kadang Oh. kurangi. Terus sejauh mana ibu sering mengalami gangguan tidur akibat kondisi kadar gula naik? Ketika ibu gulanya naik, terus ibu sering mengalami pegal-pegal atau tidurnya jadi terganggu. Sering atau jarang bu, atau tidak sama sekali? Jarang. Oh, oh iya. Jadi seminggu paling berapa kali bu? 2 kali ada? Atau seminggu sekali? Sekali. Paling seminggu sekali. Itu biasa. Untuk saat ini ibu ada keluhan bu terkait dengan penyakit yang ibu derita? Tidak ada ya bu ya? Tidak ada keluhan sakit, nyeri atau bas? Nah, kemudian sejauh ini dukungan dari keluarga bu terhadap penyakit ibu, apakah keluarga sering memberi saran ibu harus kontrol atau gimana? Enggak bu? Ada. Anak suka nyuruh. Jadi anak ibu suka nyuruh ya. Kemudian sejauh ini ada nggak anak ibu atau keluarga ibu yang mengetahui tentang penyakit gula? Ada bu? Ada. Oh ada ya bu ya. Suka ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu ya bu. Jadi jadi yang namanya proses pengobatan ya bu ya, proses pengobatan itu harus ditunjang dari faktor pengetahuan juga ya, faktor pengetahuan ibu, keluarga ya. Jadi ketika ibu tahu penyakit gula itu penyebabnya dari apa, terus panterangan atau diet yang harus dijaganya itu apa saja, terus aktivitas yang dianjurkannya atau aktivitas olahraga yang dianjurkannya apa saja, itu ibu dan keluarga ibu juga harus tahu ya bu ya. Jadi ketika ibu lupa, keluarga bisa mengingatkan ya bu ya. Kemudian tidak lupa kontrol yang rutin ya, kepatuhan minum obat ya bu ya. Jangan sampai ibu kontrol ke puskesmas atau ke rumah sakit itu jarang ya bu ya. Sejauh ini ada nggak dari keluarga merasa terbebani atau merasa
kesusahan Bu dengan kondisi ibu saat ini? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Terus sejauh ini yang menyediakan makanan untuk ibu, apakah anak ibu atau cucu ibu atau ibu sendiri Bu? Yang dibantu sama anak. Oh, jadi kadang ibu, kadang dibantu sama anak. Jadi sejauh ini ibu sudah tahu ya makanan mana yang bisa menaikkan gula atau tidak ya Bu ya? Yang maksudnya menaikkan kadar gula atau tidak ya Bu? Baik, Ibu, saya ingin mengulas atau mereview ulang. Jadi untuk penyakit diabetes mellitus itu salah satu gangguannya adalah dari pankreas ya Bu ya. Karena pankreas ini memproduksi hormon insulin ya Bu ya. Dimana hormon insulin itu bertugas untuk mengontrol kadar gula ibu ya. Jadi ketika ibu mengkonsumsi makanan di situ hormon insulin akan bekerja ya Bu ya untuk mengontrol kadar gulanya. Jadi ketika sel pankreasnya itu terganggu, otomatis hormon insulinnya juga kinerjanya terganggu. Jadi sehingga tidak bisa mengontrol makanan yang ibu makan ya. Jadi kadar gula ibu itu kadang-kadang naik ya, kadang-kadang sedang ya. Jadi dalam hal ini ibu harus mengetahui juga terkait tentang diet gula atau diet yang bisa mempengaruhi kadar gula ya Bu ya. Karena di sini selain manis tidak ada diet makanan yang mengandung karbohidrat ya Bu ya. Ya salah satunya nasi, jagung, kentang ya Bu ya, beras merah, terus apa? Tepung ya Bu ya, tepung aci ya, tepung sagu ya Bu ya. Itu banyak makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai makanan pengganti. Ibu tahu Bu? Jadi kalau seandainya pengganti nasi bisa digantikan dengan apa? Talas ya Bu ya, atau talas belitung, bisa diganti dengan jagung atau bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan beras merah gitu ya. Sejauh ini ibu dengan kondisi penyakit yang ibu derita, ibu suka merasa sedih atau cemas Bu? Enggak. Bebas aja. Ibu bebas saja ya Bu ya, ibu tidak merasa terbebani. Terus siapa yang membiayai proses pengobatan selama ibu menderita penyakit ini? Uangnya dari anak separuh. Oh, uangnya dari anak ibu separuh ya Bu ya. Oke ibu. Baik ibu, sejauh ini pengobatan diabetes mellitus itu tergantung 3 faktor ya Bu ya, diantaranya satu pencegahan diet makanannya Bu ya, kemudian kepatuhan minum obat, dan yang ketiga aktivitas atau olahraga yang dilakukan secara kontinu ya Bu ya, rutin. Jadi ibu bisa melakukan pembuatan jadwal untuk diet makanan, makanan selang-seling ya Bu ya, untuk mengontrol kadar gula. Selain itu ibu juga minum obat sesuai dengan arahan dari dokter juga ya Bu ya.
untuk obat penurun kadar gulanya dan dibantu dengan aktivitas ya. Kenapa ibu harus berolahraga ya, supaya ibu mengeluarkan keringat ya. Jadi ketika ibu kalorinya terbakar secara otomatis bisa menurunkan kadar gula dan bisa meminimalisir terjadinya pengorbanan. Baik ibu, sejauh ini ada yang ibu tanyakan bu seputar pengkajian penyakit diabetes ini? Jadi kesimpulannya secara psikologi ibu merasa puas dengan kondisi ibu saat ini ya bu ya. Jadi ibu tidak merasa terbebani, ibu tidak merasa sedih atau ibu tidak merasa cemas atau khawatir tentang kondisi ibu. Jadi ibu ikhlas ya bu ya menjalani penyakit ini, dan alhamdulillah dari dukungan keluarga juga ibu membantu ya bu ya, anak-anak mendukung tentang diet makanannya, kemudian olahraga, termasuk masalah pembiayaan mungkin ya bu ya. Jadi alhamdulillah dari keluarga juga. Baik ibu, untuk pengkajian terkait keperawatan keluarga dengan penyakit diabetes mellitus sudah selesai dilakukan ya bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ibu cepat sehat ya bu ya, ibu bisa aktivitas seperti biasa, ibu sehat tidak ada keluhan. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya bu ya. Mana bu? Kita tentang iyo aja.